Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisma Irani dari kelas Statistik Kimia 2A dengan NIM 18602122211015 akan menjawab pertanyaan mengenai soal UTS mata kuliah Filsafat Umum yang diampu oleh Ibu Lailatul Zuriyah, Magister Filsafat Islam. Pentingnya belajar filsafat umum. Yang pertama, membantu kita memahami bahwa sesuatu itu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Yang kedua, membantu kita untuk mengerti diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar. Dan yang ketiga, dapat melatih kita untuk berpikir secara lebih kritis. Dan untuk mahasiswa FTIK, filsafat itu dapat menjadi acuan dalam perkembangan ilmu pendidikan nantinya. Filsafat juga dapat menjadi metode untuk melatih berpikir kritis secara lebih serius. Poin-poin yang saya dapatkan pada pertemuan pertama yakni mengenai sejarah filsafat. Berangkat dari masa di mana masyarakat itu tidak dapat menggunakan logikanya atau masih percaya dengan mitos atau disebut dengan mitologi. Pada masa ini belum ada ilmu pengetahuan, yang ada hanyalah pengetahuan, yakni segala sesuatu yang kita ketahui tetapi belum tentu itu adalah ilmu pengetahuan, karena belum ada observasi ilmiah atau penelitian atau verifikasi. Kemudian pada abad ke-6 sebelum Masehi ada seorang tokoh bernama Thales yang sedang bepergian ke Mesir untuk melihat Sungai Nil. Ia melihat di Sungai Nil itu banyak membawa perubahan besar. Lalu ia terus berpikir, kenapa sih lingkungan itu bisa hidup? Dan ia menemukan jawabannya pada air. Dari sini Thales menciptakan sebuah teori penciptaan alam, yaitu air adalah sumber dari kehidupan atau bahan dari alam semesta. Oleh karena itu, Thales dijuluki sebagai the father of philosophy atau bapak filsafat. Kemudian menuju zaman filsafat, di mana manusia sudah mulai menggunakan logikanya dan sudah tidak percaya lagi dengan adanya mitos. Dari sini filsafat juga dijuluki sebagai the mother of knowledge atau ilmu atau induk pengetahuan. Karena semua ilmu pengetahuan itu berasal dari filsafat. Dan filsafat secara istilah Yunani terdiri dari dua kata, yaitu philo atau philren atau philos yang berarti cinta dan sophia atau sophian atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat itu cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam arti Yunani yaitu pengetahuan dan dalam arti Indonesia yaitu kata sifat. Secara bahasa, filsafat itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berpikir dengan benar. Filsafat juga mempunyai sifat, yaitu yang pertama logis atau masuk akal, yang kedua sistematis atau teratur, yang ketiga radikal atau berpikir mendalam sampai ke akar-akarnya, dan yang keempat universal atau berpikir secara luas atau menyeluruh. Dan orang yang berfilsafat disebut dengan filosof atau filsuf. Pada pertemuan kedua yang saya dapatkan adalah mengenai objek dan ruang lingkup filsafat. Objek itu merupakan sasaran yang dikaji dan objek filsafat yaitu ilmu pengetahuan. Objek filsafat terbagi menjadi dua, yakni objek material yang merupakan bahan kajian atau benda yang dikaji, dan objek formal yaitu point of view atau sudut pandang atau perspektif. Dengan kata lain, mengkaji dari objek material. Objek material itu semua yang ada, sedangkan objek formal itu segala hal yang ada dan yang mungkin ada. Contohnya saja kita mengkaji tentang sosiologi. Objek materialnya itu berupa manusia, dan yang menjadi objek formalnya itu merupakan interaksi sosial atau kejiwaannya. Kemudian pada ruang lingkup filsafat yang pertama yakni ada metafisika yang membahas sesuatu di balik sesuatu. Sesuatu di sini lebih mengarah ke hakikatnya. Metafisika juga terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Pada umum yaitu ontologi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu. Dan yang khusus ini contohnya alam semesta. Yang kedua yakni epistemologi yang merupakan ilmu yang membahas proses manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pada epistemologi ini dalam filsafat ada beberapa aliran, yaitu rasionalisme, empirisme, kritisisme, positivisme. Dan yang ketiga yaitu aksiologi yang membahas nilai guna ilmu pengetahuan. Pada aksiologi terdapat dua aliran yaitu value free blok barat
yang tidak terikat oleh aturan nilai agama dan terfokus untuk mencari ilmu pengetahuan. Dan and value free atau blog Islam yang harus mempertimbangkan dengan nilai-nilai agama. Pada pertemuan ketiga ini membahas mengenai filsafat prasokratik atau sebelum masa Socrates, yakni kelahiran filsafat alam. Tokoh pada filsafat alam ini yang pertama yakni Thales atau the father of philosophy, yang menurutnya alam semestanya itu berbahan dasar air. Yang kedua ada Anaximenes yang alam semestanya itu berbahan dasar udara. Mengapa? Karena udara itu adalah zat yang paling ringan. Yang ketiga ada Anaximandros yang alam semestanya itu berbahan dasar apeiron atau zat yang tidak terbatas yang jumlahnya pun dan sebab terciptanya alam. Yang keempat yakni Empedocles yang alam semestanya itu berbahan dasar air, api, udara, dan tanah. Dan juga ada dua proses yakni dengan cinta, dengan penggabungan seperti penyerbukan bunga dan benci, dan dengan pemisahan seperti gunung meletus. Yang kelima yakni ada Parmenides melogikakan penciptaan alam semesta sebagai satu, yang ada itu ada, dua, yang tidak ada itu pasti tidak ada, yang ketiga, yang ada tidak mungkin tidak ada, dan yang keempat, yang tidak ada tidak mungkin ada. Maksud semua itu ialah segala hal yang berasal dari yang ada. Yang keenam ada Pythagoras, menurutnya alam semesta itu ibarat bilangan-bilangan. Yang terakhir yakni ada Demokritos, baginya alam semesta itu disusun dari zat-zat penyusun terkecil yang tidak bisa dibagi dan bersifat tidak kekal ataupun abstrak atau tidak sempurna. Kemudian filsafat Yunani kuno pada periode awal itu lebih dikenal dengan filsafat alam. Mengapa? Karena para filsuf dulu menjadikan alam semesta itu menjadi objek utama untuk dikaji lebih dalam, dan juga karena pada zamannya dulu masih mengenal dinamisme dan animisme. Kemudian sofis pada filsafat itu merupakan orang yang bijaksana yang merujuk pada tokoh filsafat alam yang dikenal dengan julukan Seven Wismen and Grace di Yunani, yang di sana itu mereka mengajari anak-anak raja. Dan kaum sofis pada Sophites merupakan orang yang pandai bersilat lidah. Pada hal ini muncul relativisme atau kebenaran bahwa di dunia ini itu kebenaran bisa berubah atau tidak ada yang pasti. Pada pertemuan keempat yang digabung dengan pertemuan kelima membahas kebijakan Socrates dan idealisme Plato. Pada Socrates, dunia bayang-bayang itu disebut dengan the story of caveman atau kisah manusia gua. Dunia bayang-bayang merupakan realitas, dan realitas itu dibagi menjadi dua, yakni realitas indrawi yang merupakan sesuatu yang bersifat nampak dan bisa berubah dan juga bayangan. Yang kedua, realitas idea, yakni sesuatu yang bersifat abstrak atau tetap atau satu. Realitas idea merupakan pengetahuan objektif pada masa pra-eksistensi. Pada masa eksistensi itu, jiwa berada dalam nirwana dan bersifat kekal. Kemudian idealisme Plato itu berbunyi bahwa setiap manusia lahir pasti membawa innate idea atau ide bawaan, dan hakikat manusia lahir ke dunia itu pasti membawa dua misi, yakni sebagai hamba untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dan sebagai khalifah untuk mengelola sumber daya alam dan manusia. Pada pertemuan keenam membahas mengenai realisme Aristoteles. Realisme merupakan antitesis yang berarti lawan dari idealisme. Realisme berasal dari kata real yang berarti nyata dan isme yang berarti aliran atau faham. Realitas yang sejati adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dialami, dan juga bersifat empiris. Jadi realisme itu adalah aliran atau faham filsafat yang menyatakan bahwa realitas sejati itu berarti realitas yang ada di dunia atau di indrawi. Bagi Aristoteles, realitas itu bukan sesuatu yang abstrak atau bayang-bayang. Nyata sendiri merupakan sesuatu yang nampak di depan kita. Sedangkan empiris berarti sesuatu yang bisa dialami melalui pengalaman. Realitas itu ada dua, yaitu realitas indrawi dan realitas ide. Bagi orang-orang yang beraliran realisme, sesuatu itu dikatakan sebagai kenyataan adalah sesuatu yang indrawi, bukan ide.
karena ide itu abstrak dan tidak bisa ditangkap, sehingga yang abstrak nanti itu bisa dikaji, kemudian baru dijadikan ilmu pengetahuan. Pemikiran Aristoteles mengenai sesuatu yang ada. Sesuatu dianggap ada meliputi tersusun dari atas. Sesuatu yang ada tidak mungkin ada dengan sendirinya. Sesuatu yang ada tersusun dari dua hal, yaitu formal sebagai bentuk atau fisik, dan material sebagai bahan atau penyusunnya. Material dianggap lebih realitas oleh Aristoteles. Sesuatu yang ada keberadaannya ditentukan oleh 4 hal, yaitu pertama, causa efficient sebab penggerak atau pencipta, yang kedua, causa finalis sebab tujuan, yang ketiga, causa materials sebab bahan, yang keempat, causa formalitas ada bentuknya. Kemudian membahas teori pengetahuan Aristoteles. Yang pertama, sesuatu yang ada itu memenuhi 10 kategori, yaitu substansi wujud, kuantitas jumlah, kualitas mutu, relasi, ruang yang berkaitan dengan tempat, waktu, posisi atau keadaan, kepemilikan, aktivitas, positivitas dikenai aksi. Yang kedua adalah cara mendapatkan pengetahuan, yaitu dengan cara induksi yang bergerak dari khusus ke umum menggunakan riset kuantitatif dengan indrawi yang biasa disebut dengan pengetahuan a posteriori, yaitu baru percaya jika setelah melakukan pembuktian. Dan yang kedua juga cara deduksi umum ke khusus menggunakan riset kualitatif dengan rasio yang disebut juga pengetahuan a priori yang tidak perlu dibuktikan, cukup dengan penalaran dan pemikiran saja. Yang ketiga itu logika atau analitika. Kemudian membahas etika Aristotelian yang berkaitan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa dicapai dengan bersosial atau praksis yang juga berpedoman dengan keutamaan-keutamaan. Keutamaan di sini yang bisa disebut dengan pengetahuan. Pada pertemuan ketujuh mengenai Helenisme. Helen yang berarti Yunani dan isme itu berarti aliran atau paham. Jadi Helenisme merupakan akulturasi budaya Yunani dari luar Yunani yang membuat budaya baru yang menyerupai orang Yunani. Alexander yang merupakan murid dari Aristoteles berkunjung ke wilayah kecil seperti Syria, Mesir, Mesopotamia, dan lain-lain. Pada masa ini tidak ada filsafat yang berkembang. Mengapa? Karena Alexander itu hanya fokus mempelajari Plato dan Aristoteles. Pada abad pertengahan lahirlah teori emanasi. Kemudian terjadi perselisihan antara kubu barat, yakni Kristen, dengan kubu timur, yakni Islam. Pada kubu barat, Kristen terdapat filsafat patristik dan skolastik. Kubu barat menganggap bahwa agama itu menjadi penghalang untuk mencari atau mendapatkan pengetahuan. Dan pada kubu barat muncul teori heliosentris, di mana teori ini sangat bertentangan dengan aturan gereja. Pada kubu timur Islam, mereka menolak karena sudah ada firman Tuhan. Kubu timur ini mengalami kejayaan. Mengapa? Karena mereka itu bisa memadukan agama dengan sains atau pengetahuan dengan baik. Dalam 7 pertemuan ini, saya mendapatkan banyak sekali hal yang saya sendiri mungkin belum atau kurang begitu tahu. Awalnya saya berpikir bahwa belajar filsafat itu merupakan suatu hal yang sulit. Namun setelah saya mempelajarinya, ternyata filsafat itu tidak sesulit yang saya bayangkan. Dan belajar filsafat itu juga menarik sekali bagi saya, karena saya dapat membahas dan teman-teman dapat membahas atau menggali lebih dalam pertanyaan yang masih sering dipertanyakan. Dan dari sini juga saya mendapat beberapa ilmu dan wawasan atau pandangan mengenai filsafat umum. Harapan saya yaitu mahasiswa seperti saya ini mampu berpikir secara luas dengan tidak memandang satu objek saja, melainkan dari sudut pandang atau objek yang lainnya. Dari sini, mahasiswa akan terlatih untuk semakin kritis dalam berpikir dan bersikap. Karena dengan begitu, membantu kita sebagai seorang mahasiswa untuk mengerti diri kita sendiri dan dunia kita. Itulah jawaban dari pertanyaan yang dapat saya jawab. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.